Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Asy-Sya'adah mengatakan ada 6 faktor yang membuat seseorang gagal dekat sama Allah. Pertama, orang yang memiliki pemikiran sesat. Salah satu pemikiran sesat orang seperti ini menganggap kalau dunia dengan sisi alam ini ada karena tercipta sendirinya atau sebuah kewajiban, bukan karena Allah yang menciptakannya. Bagi orang yang berpikiran sesat ini, Allah itu tidak ada. Sementara bagi orang yang beriman dan bertakwa, dunia dan seisinya termasuk manusia merupakan bukti Allah adalah Al-Khaliq, yaitu Maha Pencipta. Kedua, orang yang tidak meyakini bahkan menolak adanya akhirat. Bila orang beriman wajib percaya dan yakin adanya akhirat sebagaimana dalam rukun iman, maka jenis kedua orang yang gagal dekat sama Allah ini justru tidak percaya dan yakin adanya akhirat. Orang seperti ini menolak bila dikatakan akhirat sebagai tempat manusia yang nantinya akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan baik dan buruk selama hidup di dunia. Karena menurut orang yang berpikiran seperti ini, manusia tidak ada bedanya seperti hewan ataupun tumbuhan yang nantinya ketika sudah mati tidak akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Ketiga, orang yang memiliki keimanan yang lemah. Orang seperti ini pada dasarnya percaya adanya Allah dan akhirat, tetapi rasa percaya dan keyakinannya mudah goyah atau tidak kuat. Orang seperti ini beranggapan bahwa Allah itu maha besar, sehingga Allah tidak bergantung pada manusia. Jadi tidak penting apakah manusia beribadah atau tidak, berperilaku baik atau tidak. Sementara bagi orang yang memiliki iman dan keyakinan yang kuat, Allah memang tidak bergantung pada manusia, dan kewajiban manusia untuk beribadah dan berbuat baik bukan karena Allah bergantung pada manusia, tetapi justru sebagai bukti ketakwaan manusia dan rasa ketergantungan manusia pada Allah. Hanya Allah tempat sebaik-baik manusia meminta dan bergantung untuk kehidupan dunia dan akhirat. Keempat, orang yang cara berpikirnya layaknya orang kafir. Orang yang berpikir seperti ini pada dasarnya adalah orang yang tidak mau belajar dan memahami tentang syariat. Orang yang berpikir seperti ini tidak mau menjalankan apa yang menjadi syariat bagi umat Islam. Salah satu contoh cara berpikir orang seperti ini misalnya menganggap bahwa nafsu dan amarah sudah ada sejak manusia dilahirkan, sehingga tidak mungkin nafsu dan amarah bisa dihilangkan. Disinilah letak kekeliruannya dalam memahami syariat Islam. Karena dalam ajaran Islam memang mengatakan bahwa manusia itu memiliki nafsu dan amarah. Tetapi Islam juga mengajarkan kepada kita untuk bisa mengontrol nafsu dan amarah.
bahkan meletakkannya dalam batasan yang sesuai dengan tuntunan agama. Dan itu adalah bagian dari ciri orang yang bertakwa. Kelima, orang yang yakin bahwa Allah itu Maha Pemurah, tapi karena rasa keyakinannya itu justru membuat dirinya tidak mau berikhtiar, baik dalam urusan kerja, pendidikan, bahkan jodoh sekalipun. Menurut orang seperti ini, tidak penting untuk mencari kerja, belajar, atau mencari jodoh, karena Allah Maha Pemurah dan pasti akan memberi. Padahal Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya berpangku tangan atau berdoa saja, tetapi harus ada ikhtiar. Begitu juga dengan sifat Allah yang Maha Pengampun. Karena Allah Maha Pengampun, sehingga tidak ada niat dan pikirannya untuk meningkatkan ketakwaan dan menjauhi segala larangan Allah. Inilah yang membuat orang seperti ini tidak bisa mengenal Allah. Faktor keenam yang membuat orang tidak bisa mengenal Allah adalah orang yang mengaku dirinya paling suci, paling baik, dan tidak berdosa. Tapi anehnya, saat dirinya mendapatkan cobaan atau ujian di dunia, terutama ujian berupa perlakuan tidak baik dari orang, dirinya tidak memaafkan tetapi malah mendendam. Begitu juga saat keinginannya terpenuhi, orang seperti ini akan sombong. Dan bila tidak terpenuhi, dia akan murka atau marah. Menjadi orang yang dicintai Allah adalah keinginan semua orang. Karena saat Allah sudah mencintai kita, maka hidup kita akan terasa berkah dalam ridhonya. Tapi bagaimana Allah bisa mencintai kita? Mengenal Allah saja tidak mampu. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah bila keenam sifat di atas masih melekat pada diri kita?